Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran PPKN kelas 11. Untuk kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk kompetensi dasar kita yaitu menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk indikator pencapaian kompetensi kita pada kesempatan kali ini yaitu kalian diharapkan bisa menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pentingnya hubungan internasional. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal bertetangga misalnya, ada yang dinamakan dengan tata krama pergaulan. Ya, ada aturan pergaulan. Maka dalam pergaulan antar negara juga terdapat hal-hal yang sama. Jadi hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain tentu ada etika yang harus dijaga. Setiap negara itu memiliki kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan dengan politik luar negeri. Bapak ulangi, dalam hal pergaulan internasional, masing-masing negara memiliki kebijakan politik masing-masing. Nah, kebijakan politik tersebut lazim disebut dengan istilah politik luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri itu adalah seperangkat cara yang digunakan dan dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan memiliki tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta terpenuhinya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Ya. Salah satu kenapa ada yang namanya hubungan internasional, ya. Salah satu hal yang mendasari itu adalah karena adanya kepentingan suatu negara kepada negara lain. Nah, untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan suatu negara terhadap negara lain, ya, atau untuk mencapai apa yang diinginkan tentu diperlukan taktik dan strategi. Nah, taktik dan strategi inilah yang kemudian dinamakan politik luar negeri. Jadi, politik luar negeri itu adalah cara yang digunakan gitu ya untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Bagaimana kemudian hubungan itu bisa terjalin dengan baik, kemudian apa yang menjadi kepentingan dapat tercapai gitu ya.
sehingga diperlukan strategi tertentu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat disebutkan tujuan negara, diantaranya adalah ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalimat tersebut memberikan indikasi bahwa politik luar negeri bangsa Indonesia memiliki corak tertentu, ya, sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sendiri. Pemikiran para pendiri negara atau founding father yang kemudian dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka pada waktu itu, ya, bangsa Indonesia dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Karena kita negara yang baru merdeka, sementara negara-negara yang pernah berkuasa itu memiliki kekuatan yang besar gitu, ya, dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sehingga kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di antara lingkungan pergaulan dunia yang satu sama lain saling mempengaruhi. Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi dan kondisi dunia yang mana ada dua kekuatan besar negara adidaya, ya, sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, dua kekuatan itu adalah blok Barat yang di bawah kendali Amerika Serikat yang mengusung ideologi liberal. Nah, kemudian ada kekuatan lain yang disebut dengan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Nah, kedua blok ini saling berebut pengaruh gitu, ya. Nah, kenyataan ini dapat berpengaruh kepada Indonesia yang baru saja merdeka. Nah, sehingga kemudian bangsa Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Kondisi tersebut mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan tindakan, ya, harus menentukan sikap gitu, ya. Walaupun usianya masih sangat muda pada waktu itu karena baru merdeka. Nah, sikap bangsa Indonesia dalam menyikapi dua pengaruh besar dunia tersebut gitu, ya, kemudian dituangkan dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Tujuan dari politik luar negeri bangsa Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, yaitu mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan negara, mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, dan mencukupi kebutuhan rakyat sendiri. Meningkatkan perdamaian dunia, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dalam dasar dan filsafat negara Indonesia. Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan, ya, tentu diperlukan hubungan dan kerjasama dengan negara lain gitu, ya, karena tentu saja tidak semua kebutuhan negara kita bisa kita penuhi sendiri, ya.
memerlukan bantuan dan hubungan dengan negara lain. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa kita harus memiliki pendirian, ya, yang harus diambil sehingga tidak menjadikan bangsa Indonesia ini terjebak dalam kepentingan kedua blok tersebut. Ya, bangsa Indonesia tidak ingin menjadi objek dalam pertarungan politik antara blok barat dan blok timur. Kita harus bisa menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa rongrongan dari negara lain. Pada kesempatan itu juga, Dr. Andes Muhammad Hatta juga menyampaikan pidatonya yang sangat menarik, yaitu mendayung di antara dua karang. Ya, artinya di tengah pergolakan dua pengaruh kekuatan dunia, kita harus tetap bisa maju, harus memiliki pendirian sendiri. Pidato tersebut kemudian dirumuskan secara eksplisit gitu ya, sebagai bentuk politik luar negeri Indonesia yang kemudian disebut sebagai prinsip politik bebas aktif. Ya, politik bebas aktif ini kemudian menjadi corak atau ciri khas politik luar negeri Indonesia sampai saat ini. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri itu bersifat bebas dan aktif. Ya, bebas artinya Indonesia bebas menjalin hubungan dengan negara manapun gitu ya, tanpa ada membeda-bedakan satu sama lain. Nah, aktif itu artinya tetap memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, sifat politik luar negeri inilah yang kemudian mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Ya, dengan kata lain, di dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan serta perdamaian dunia. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.